Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang pilihan Allah dalam keselamatan kekal. Kita akan membaca ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara, banyak orang membaca ayat ini kemudian menyimpulkan bahwa sejak sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan mana manusia yang diselamatkan dan mana yang tidak. Mereka berpikir ini adalah murni hak prerogatif Allah dalam memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Terserah Tuhan mau memilih siapa, saudara-saudara. Seperti halnya ketika kita memilih barang yang akan kita beli, kita pilih mana yang bagus, begitu, saudara. Apakah demikian maksud ayat yang telah kita baca tadi? Kalau memang demikian, maka Allah itu tidak adil. Allah itu pilih kasih dan bertentangan dengan amanat agung yang Dia katakan sendiri dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadikan semua bangsa muridku. Apakah Allah demikian? Nah, supaya tidak salah mengerti, saudara-saudara, mari kita cermati beberapa ayat dalam perikop Efesus 1 ayat 3-14, tapi kita akan membaca beberapa ayat saja, ayat 3-7 dan ayat 11. Mari perhatikan ada beberapa kata kunci yang sangat penting, saudara. Kita baca mulai ayat ketiga, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, saudara, berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca, kita dipilih untuk diselamatkan jika kita berada di dalam Kristus, saudara. Berkali-kali Rasul Paulus mengatakan di dalam Dia. Jadi, kalau kita berada di luar Kristus, maka pilihan itu tidak berlaku, saudara. Nah, untuk lebih mudah memahami, bayangkan kita akan pergi ke sorga dengan mengendarai sebuah kapal yang dinahkodai oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya kapal ini yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Allah mengundang semua manusia untuk masuk ke dalam kapal ini, tapi syaratnya harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Selama kita berada di kapal ini bersama Yesus, maka kita adalah orang yang terpilih untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, orang-orang yang meninggalkan kapal dan meninggalkan Yesus Kristus, Sang Nakhoda itu, maka mereka tidak lagi menjadi orang yang terpilih untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, seperti itulah pilihan keselamatan kekal, saudara. Siapa yang dipilih untuk diselamatkan? Ya, orang-orang yang berada di dalam Kristus. Allah tidak sembarangan memilih sesuka hati siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi di Efesus 1 ayat 4 tadi kita membaca, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Apa maksudnya Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Nah, saudara, hal ini menunjukkan rencana Allah bagi seluruh manusia dalam penciptaan, saudara. Mari kita bandingkan ayat ini dengan surat Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di Efesus 1 ayat 4 tadi kan dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu artinya adalah serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Kristus di Roma 8 ayat 29. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi jelas bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tapi gambar Allah pada manusia itu rusak karena dosa.
Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya kehilangan keserupaan dengan Allah, saudara. Maka Allah ingin memulihkan kemuliaannya pada manusia melalui karya salib Kristus, saudara. Kita bisa menjadi serupa dengan Allah jika kita berada di dalam Kristus. Nah, kalau kita baca di Roma 8 ayat 30, di sana dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, semua orang yang dalam rencana Allah diciptakan dengan tujuan serupa dengan gambar Allah itu dipanggil untuk menerima keselamatan kekal, saudara, melalui karya salib Kristus. Nah, kalau kita menerima karya salib Kristus, menerima panggilan keselamatan itu, maka kita akan dibenarkan di hadapan Allah dan kemudian dimuliakan atau dikuduskan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalimat ditentukan dari semula itu menunjukkan rencana Allah dalam penciptaan yang berlaku bagi semua manusia. Bukan untuk orang-orang tertentu saja, saudara ya. Panggilan keselamatan kekal itu terbuka bagi semua orang. Tapi tidak semua orang mau menerima panggilan keselamatan kekal itu. Ada orang-orang yang memilih untuk berada di luar Kristus dengan meninggalkan Kristus, atau sejak semula menolak panggilan itu. Mereka menolak rencana Allah bagi dirinya, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak terpilih untuk diselamatkan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena di luar Kristus, saudara. Jadi, saudara, mari kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkannya supaya kita menerima realisasi janji keselamatan kekal itu. Ibrani 10:35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rancangan-Mu yang sangat besar bagi kami semua. Engkau telah memanggil kami untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kuatkan kami senantiasa untuk kami senantiasa berada di dalam Kristus ya Tuhan. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kami untuk kami selalu di dalam Kristus, tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah ini. Kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.